Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu jalanan di pusat kota tampak padat. Lampu-lampu jalan menyala terang, kendaraan pribadi dan angkutan umum silih berganti melewati persimpangan. Di salah satu sisi jalan, seorang gadis bernama Alia, 22 tahun, sedang menuntun motornya yang tiba-tiba mogok. Alia baru saja pulang dari tempat kerja, ia seorang perawat di sebuah klinik kecil. Wajahnya terlihat lelah, seragam putihnya sedikit kusut, dan tangannya kotor karena berusaha memperbaiki rantai motornya yang lepas. Ia menarik napas panjang sambil berbisik lirih, "Aduh, kenapa harus mogok di sini sih, Tuhan?" Tinggal beberapa meter lagi sampai rumah. Di tengah kelelahan itu, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara knalpot meraung keras. Sebuah mobil patroli polisi melaju dengan kecepatan tinggi, oleng ke kanan dan kiri, seperti dikendarai orang mabuk. Klaksonnya dibunyikan terus-menerus, membuat pengendara lain panik dan menepi. Beberapa orang yang melihat langsung berbisik-bisik, itu mobil patroli, kan?" "Iya, tapi kok jalannya kayak orang mabuk begitu? Bahaya tuh, bisa nabrak orang." Alia yang sedang jongkok di samping motornya mendongak dengan wajah kaget. Matanya membesar melihat mobil itu meluncur tanpa kendali ke arah persimpangan tempat ia berada. "Astaga, jangan sampai ke sini," teriaknya dalam hati namun terlambat. Dalam hitungan detik, brak! Mobil patroli itu menabrak motor Alia yang terparkir di pinggir jalan, lalu menyenggol tubuh Alia hingga ia terpelanting jatuh ke aspal. Suara benturan keras membuat orang-orang sekitar berlari mendekat. Alia meringis kesakitan, lututnya berdarah karena tergesek aspal. Tapi bukan hanya rasa sakit yang ia rasakan, kemarahannya mulai membuncah. Motornya hancur parah, lampu depan pecah, dan sebagian bodinya ringsek. Mobil patroli itu berhenti beberapa meter dari lokasi tabrakan. Dari dalam, terlihat dua oknum polisi keluar dengan langkah sempoyongan, wajah merah, bau alkohol menyengat dari mulut mereka. Bukannya menolong, mereka malah berteriak dengan nada tinggi. "Heh, kamu yang salah. Parkir seenaknya di pinggir jalan," bentak salah satu dari mereka sambil menunjuk Alia. Orang-orang sekitar terdiam, sebagian merekam dengan ponsel. Seorang bapak parubaya mencoba menengahi, "Pak, ini jelas-jelas mobil patroli yang oleng. Kami semua lihat sendiri. Mbak ini ditabrak, kok malah disalahin?" Namun polisi itu makin marah. "Jangan ikut campur. Kami ini aparat negara. Kalau nggak mau urusan panjang, bubar," teriaknya kasar. Alia yang sejak tadi terdiam, kini bangkit perlahan. Nafasnya terengah, wajahnya menegang, matanya tajam penuh amarah. Tubuh mungilnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi. "Kalian yang salah, motor saya hancur, kaki saya luka, tapi kalian malah seenaknya nuduh saya," katanya dengan suara bergetar. Polisi satunya mendengus sambil tertawa mengejek, "Halah, paling cuma luka kecil. Kalau nggak terima, laporin aja. Tapi ingat, kami ini polisi. Kamu kira bisa menang lawan kami?" Kalimat itu membuat Alia benar-benar hilang kesabaran. Tiba-tiba ia berjalan cepat mendekati mobil patroli yang menabraknya. Orang-orang mulai berbisik panik. Si mbaknya mau ngapain tuh? Jangan bilang, dia mau rusak mobil patroli?" Alia berhenti tepat di samping mobil. Nafasnya berat, matanya merah karena menahan marah. Lalu, dengan teriakan keras yang membuat semua orang terkejut,
Ia menyentak bagian samping mobil dan mengangkatnya perlahan hingga roda depannya terangkat ke udara. Semua orang terperangah. Ya Allah, cewek itu angkat mobil patroli. Gila, mana mungkin gadis sekecil itu bisa begitu? Dua polisi mabuk yang tadinya arogan langsung pucat pasi. Mereka mundur beberapa langkah, tidak percaya dengan apa yang dilihat, sementara Alia berdiri di samping mobil, memandang lurus ke arah mereka dengan tatapan yang menusuk. Kalian sudah kelewatan. Sekarang giliran kalian yang harus merasakan akibatnya. Katanya lirih, namun tegas, dan malam itu, suasana di persimpangan kota berubah mencekam. Warga berkerumun, kamera ponsel terus merekam. Sementara dua oknum polisi mulai ketakutan menghadapi seorang gadis yang tak mereka sangka memiliki kekuatan luar biasa. Kerumunan warga semakin ramai. Mereka yang tadinya hanya menonton dengan rasa penasaran, kini berdiri terpaku dengan mulut terbuka lebar. Tak ada yang menyangka seorang gadis muda dengan tubuh mungil bisa mengangkat mobil patroli polisi hanya dengan kekuatan tangannya sendiri. Suara bisik-bisik memenuhi udara. Astaga, itu beneran terjadi? Gue nggak lagi mimpi kan? Cewek itu, dia kayak punya tenaga raksasa. Ya ampun, polisi mabuk itu bisa celaka nih kalau dia ngamuk beneran. Alia masih menahan mobil itu di udara. Otot lengannya menegang, urat-urat tangannya terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalan. Meski tubuhnya tidak sebesar seorang atlet, tapi ada kekuatan tersembunyi yang membuat semua orang merinding. Dua polisi arogan yang tadinya merasa di atas angin kini benar-benar pucat. Salah satunya berteriak dengan suara gemetar, "Heh, taruh mobil itu. Kamu mau melawan hukum, hah?" Alia mendongak perlahan, matanya tajam menyala penuh amarah. Dengan suara dingin ia menjawab, "Hukum? Kalian mabuk, menabrak saya, menghancurkan motor saya, lalu masih berani bicara soal hukum? Kalian polisi macam apa?" Polisi satunya mencoba menyembunyikan rasa takutnya dengan tawa palsu. "Hahaha, warga jangan percaya. Cewek ini pasti pakai trik. Mana ada manusia bisa angkat mobil?" Tapi kalimat itu justru membuat warga marah. Seorang pemuda yang sejak tadi merekam dengan ponselnya berteriak lantang, "Trik apaan? Gue lihat sendiri tadi mobilnya diangkat. Lo berdua mabuk, nabrak orang, sekarang malah ngeles." Sorakan warga semakin keras. Banyak yang mulai berani maju, memojokkan kedua polisi itu. Alia meletakkan kembali mobil patroli itu dengan hentakan keras, beraak, hingga suspensi mobil berdecit. Suara benturan membuat semua orang terdiam sesaat, kemudian ia melangkah mendekati kedua oknum polisi. Setiap langkah Alia terdengar berat, bukan karena lelah, tapi karena penuh amarah yang tak terbendung. "Kalian kira saya perempuan lemah yang bisa kalian tekan seenaknya?" katanya dengan nada rendah, namun penuh wibawa. "Kalian salah besar." Polisi pertama mundur 2 langkah, mencoba meraih handitalki di pinggangnya, tapi tangannya gemetar hebat. Polisi kedua menoleh ke kerumunan, berharap ada yang melerai, tapi yang didapat justru tatapan sinis dari warga. Tiba-tiba seorang ibu-ibu yang tadi nyaris tertabrak saat mobil itu oleng, ikut bersuara lantang, "Mbak, hajar aja mereka. Kami semua jadi korban kelakuan mereka. Tiap malam mabuk, bawa mobil patroli seenaknya, bikin resah kampung." Sorakan warga semakin menggema, memanas seperti api yang disiram bensin. Alia berhenti tepat di depan kedua polisi itu. Ia mendekatkan wajahnya, begitu dekat hingga kedua polisi itu bisa merasakan hembusan napasnya. "Kalian sudah bikin banyak orang sengsara, dan malam ini, kalian gak akan bisa sembunyi di balik seragam kalian lagi." Dengan cepat Alia menyambar keras salah satu polisi,
mengangkat tubuhnya ke udara seolah ia mengangkat boneka. Polisi itu menjerit ketakutan, kakinya menendang-nendang kosong di udara. Warga yang menonton semakin heboh. Ada yang menutup mulut tak percaya, ada yang berteriak mendukung Alia. Kamera ponsel berjejer mengabadikan momen itu. Polisi kedua mencoba kabur, tapi Alia menoleh cepat, melempar polisi yang ia angkat ke tanah dengan keras, bug, hingga tubuhnya terguling di aspal. Kemudian, dengan langkah kilat, Alia menangkap polisi kedua yang hendak lari. "Mau lari kemana?" teriaknya. Tangannya mencengkeram lengan polisi itu, memutarnya sedikit hingga terdengar bunyi krek. Membuat polisi itu menjerit kesakitan, warga bersorak riuh. Hidup Mbak Alia. Kasih pelajaran mereka. Di tengah kerumunan, ada beberapa orang yang sudah menghubungi media lokal. Bahkan sebagian menandai akun-akun berita di media sosial agar video ini segera viral. Namun di balik sorakan itu, Alia tiba-tiba terdiam sejenak. Nafasnya terengah, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, melihat lututnya yang masih berdarah, motornya yang ringsek, dan wajah warga yang penuh harap. "Saya bukan orang yang suka kekerasan. Tapi kalau polisi yang seharusnya melindungi justru jadi pelaku, siapa lagi yang bisa kita percaya?" Gumamnya pelan. Kata-kata itu membuat suasana mendadak hening. Warga terdiam, tersentuh dengan ucapan Alia. Hanya suara tangisan kecil dari seorang anak kecil yang tadi nyaris celaka terdengar di malam itu. Namun, ketegangan belum selesai. Dari kejauhan, suara sirine lain mendekat cepat. Sebuah mobil polisi tambahan meluncur ke arah lokasi. Warga mulai berbisik panik. "Waduh, bala bantuan datang. Jangan-jangan mereka mau melindungi oknum mabuk itu? Kalau benar, bisa kacau nih." Alia mendongak, matanya menatap lurus ke arah suara sirine yang makin dekat. Kedua polisi arogan di tanah itu tersenyum tipis, seolah lega karena bala bantuan datang. Namun Alia hanya mengepalkan tangannya. "Kalau mereka datang hanya untuk melindungi kalian, maka malam ini akan jadi malam yang panjang." Suara sirine itu makin mendekat, memantul di dinding-dinding ruko sepanjang jalan. Lampu merah biru berputar liar, menambah suasana dramatis malam itu. Warga yang tadinya bersorak kini mulai gelisah. Ada yang mundur sedikit, takut kalau polisi yang datang justru akan berpihak pada dua oknum mabuk itu. Dua polisi arogan yang sudah tersungkur di aspal mulai tersenyum miring. Salah satunya bahkan dengan susah payah berdiri, lalu berteriak, "Nah, pasukan kami datang. Lihat nanti, kamu gak akan bisa lolos, perempuan gila." Alia menatap dingin tanpa gentar. Ia berdiri tegak di tengah jalan, dengan darah masih mengalir dari lututnya. Nafasnya berat, tapi sorot matanya justru makin tajam. Di sekelilingnya, warga yang merekam tetap tak bergeming. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Mobil polisi berhenti dengan rem berdecit. 4 orang anggota polisi keluar cepat-cepat. Mereka mengenakan seragam lengkap, wajah serius, tampak terkejut melihat kerumunan besar dan dua rekan mereka yang sudah babak belur. Salah satu polisi baru yang tampaknya berpangkat lebih tinggi segera berteriak, "Apa yang terjadi di sini? Siapa yang bikin keributan?" Oknum polisi mabuk langsung menunjuk Alia sambil berteriak keras, "Itu dia, Komandan. Perempuan itu sudah menyerang kami, merusak mobil patroli, bikin onar. Cepat tangkap dia." Polisi komandan itu menatap Alia, lalu menoleh ke arah warga. "Benarkah begitu?" tanyanya lantang. Kerumunan serentak berteriak, "Bohong. Mereka yang mabuk, Pak. Kami semua lihat sendiri. Justru mbaknya yang jadi korban, motornya ditabrak sama mereka." Suasana makin gaduh. Puluhan suara warga bersatu melawan kebohongan dua polisi mabuk itu. Beberapa ponsel diacungkan tinggi,
Memperlihatkan rekaman kejadian sejak awal, komandan polisi itu terdiam, mencoba mencerna. Wajahnya tegang. Ia melangkah mendekati Alia. "Mbak, apa benar mereka yang menabrak duluan?" Tanyanya dengan nada agak lunak. Alia mengangguk pelan, tapi suaranya mantap. "Bukan hanya menabrak, mereka mabuk, arogan, dan berusaha menyalahkan saya. Motor saya hancur, tubuh saya terluka. Kalau warga tidak lihat langsung, mungkin saya sudah dijadikan kambing hitam malam ini." Warga bersorak setuju. Seorang bapak tua maju sedikit, menunjuk ke arah polisi mabuk itu. "Saya lihat jelas, Pak. Mereka nyetir ugal-ugalan dari jauh, hampir nabrak banyak orang. Kalau tadi cewek ini nggak kuat, mungkin sudah mati di tempat." Komandan itu semakin gelisah. Ia menatap kedua bawahannya yang mabuk, lalu melihat mobil patroli mereka yang ringsek di bagian depan. Semuanya seperti puzzle yang saling menguatkan. Jelas-jelas bukan Alia yang bersalah. Namun, sebelum sempat mengambil keputusan, salah satu polisi mabuk berteriak lagi dengan wajah penuh kebencian. "Komandan, jangan percaya warga. Mereka semua berpihak sama cewek ini. Dia bukan manusia biasa. Dia tadi angkat mobil patroli kita. Itu berbahaya. Orang kayak gini harus ditangkap." Kata-kata itu membuat suasana kembali riuh. Warga mendengus, menertawakan pernyataan itu. Tapi di sisi lain, semua mata kembali menatap Alia dengan rasa penasaran. Ya, mereka memang tadi melihat sendiri Alia mengangkat mobil, tapi mendengar langsung pengakuan itu membuat bulu kuduk merinding. Komandan menoleh ke Alia dengan tatapan tajam. "Mbak, apa yang mereka bilang itu benar? Anda angkat mobil patroli itu?" Kerumunan langsung gaduh. "Iya benar, Pak, kami lihat sendiri. Tapi itu karena mereka arogan, Mbaknya marah makanya sampai segitunya. Dia bukan cari masalah, Pak, dia cuma bela diri." Alia menarik napas panjang. Ia tahu pertanyaan itu krusial. Semua orang menunggu jawabannya. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Iya, saya melakukannya. Karena saya marah, dan karena kalian tidak tahu seberapa sakitnya ditabrak, disalahkan, lalu dipermalukan di depan umum. Saya lakukan itu bukan untuk pamer, tapi untuk membela diri." Suasana hening sesaat. Bahkan warga yang tadinya riuh mendadak terdiam, terhanyut dengan kejujuran Alia. Komandan itu menatap lama pada Alia, lalu pada bawahannya yang mabuk. Tatapannya bergeser ke arah warga yang masih memegang rekaman video. Ia tampak sedang berpikir keras. Salah satu polisi barunya mendekat dan berbisik, "Komandan, kalau video ini tersebar, nama institusi kita bisa rusak." Tapi jelas dua anggota itu yang salah, semua bukti ada di sini. Komandan menghela napas panjang. Wajahnya berat, seperti menanggung beban besar. Sementara itu, oknum polisi mabuk masih berusaha membela diri dengan berteriak, "Komandan, jangan dengar mereka. Kalau cewek ini dibiarkan bebas, besok-besok bisa jadi ancaman buat kita semua." Namun tiba-tiba, Alia melangkah maju. Suaranya lantang, menusuk malam itu. "Ancaman? Ancaman sesungguhnya adalah kalian, oknum yang mabuk, arogan, menyalahgunakan seragam untuk menindas rakyat. Kalau kalian pikir saya ancaman hanya karena saya melawan, berarti kalian memang takut pada kebenaran." Warga langsung bertepuk tangan, bersorak. Sorak-sorai itu semakin keras, membuat kedua polisi mabuk menunduk ketakutan. Komandan yang tadi masih ragu kini menutup mata sejenak, lalu berkata tegas, "Cukup. Kalian berdua, saya tangkap malam ini juga."
Kalian sudah mempermalukan institusi. Dua polisi mabuk itu langsung panik. Komandan, jangan. Kami bisa jelaskan. Namun dua anggota lain segera memborgol mereka, mendorongnya masuk ke mobil patroli tambahan. Warga bersorak lega. Malam itu, keadilan seperti memihak pada kebenaran, tapi Alia tidak tersenyum. Ia masih berdiri tegak, menatap motornya yang hancur. Nafasnya berat. Ia tahu masalahnya belum selesai. Kejadian malam ini pasti akan menyebar luas, dan dirinya akan menjadi pusat perhatian karena kekuatannya yang tak biasa. Kerumunan masih ramai, kamera masih merekam. Sirine mobil patroli yang menyalakan lampu biru merah membuat bayangan Alia menjulang gagah di tengah jalan. Dan semua orang di sana sadar, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak akan terlupakan. Setelah dua oknum polisi mabuk itu dimasukkan ke mobil patroli, kerumunan warga masih belum bubar. Mereka tetap berdiri di sekitar Alia, sebagian masih merekam, sebagian lagi hanya melongo tak percaya. Alia berdiri diam, menatap motornya yang sudah hancur. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena campuran adrenalin, rasa sakit, dan emosi yang belum sepenuhnya reda. Lututnya berdarah, seragam putihnya bernoda debu dan bercak merah. Komandan polisi yang tadi mengambil keputusan mendekat perlahan. Suaranya lebih lembut dibanding sebelumnya. "Mbak, saya minta maaf sebesar-besarnya atas kelakuan anggota saya. Ini aib bagi institusi. Saya pastikan mereka akan diproses sesuai hukum." Alia menoleh perlahan, menatap lurus ke matanya. Tatapan Alia menusuk, seolah ingin memastikan apakah kata-kata itu benar-benar tulus atau hanya janji manis belaka. "Pak, rakyat sudah terlalu sering dengar janji seperti itu. Tapi kenyataannya, banyak kasus yang tenggelam begitu saja," jawab Alia dengan nada dingin. Kerumunan langsung bergemuruh setuju. Seorang bapak berteriak dari belakang, "Betul, Pak. Jangan cuma omong doang. Kami semua saksi malam ini. Kalau besok-besok kasus ini hilang, kami akan turun ke jalan." Sorakan keras mendukung pernyataan itu. Komandan tampak semakin tertekan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengangguk pelan. "Saya mengerti. Dan saya janji, malam ini semua sudah tercatat. Rekaman warga juga jadi bukti. Saya tidak bisa menutupinya lagi." Warga mulai merasa lega, tapi Alia masih belum bergeser dari posisinya. Ia menunduk sebentar, lalu berkata lantang agar semua bisa mendengar. "Kalau polisi yang seharusnya melindungi justru jadi pemabuk jalanan, siapa yang bisa kami percaya? Kalau seragam dipakai untuk menindas, lalu apa artinya hukum? Saya angkat mobil tadi bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menunjukkan bahwa rakyat kecil tidak selalu bisa diinjak seenaknya." Hening. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Alia. Bahkan suara kendaraan dari kejauhan terasa begitu jauh. Seorang ibu-ibu tiba-tiba maju, menggenggam tangan Alia yang penuh debu. Air matanya menetes. "Mbak, terima kasih. Malam ini kami semua lihat kebenaran berdiri di pihak rakyat. Jangan pernah takut." Kerumunan kembali bersorak. Beberapa anak muda langsung berteriak, "Hidup Alia! Hidup rakyat!" Alia hanya menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tak pernah membayangkan dirinya akan jadi pusat perhatian seperti ini. Ia hanya ingin pulang, merawat lukanya, memperbaiki motornya, lalu hidup tenang. Tapi takdir berkata lain. Kejadian malam itu telah mengubah segalanya. Keesokan harinya, pagi itu, video tentang Alia sudah viral di seluruh media sosial.
Potongan rekaman ketika ia mengangkat mobil patroli diputar berulang kali, menjadi topik utama di berbagai portal berita. Judul-judul sensasional bermunculan, gadis misterius angkat mobil patroli, oknum polisi mabuk ditangkap. Kekuatan aneh atau keberanian rakyat? Viral aksi gadis lawan polisi arogan. Institusi polisi geger, 2 anggota tertangkap mabuk saat bertugas. Komentar netizen meledak. Ada yang kagum, ada yang curiga, ada pula yang hanya bisa bercanda. Cewek ini cocok jadi superhero lokal. Bisa angkat mobil? Jangan-jangan keturunan jagoan film. Yang penting, oknum mabuk itu akhirnya kena batunya. Sementara itu, pihak kepolisian menggelar konferensi pers. Komandan yang semalam hadir di TKP tampil dengan wajah serius, mengakui kesalahan 2 anggotanya. Ia berjanji proses hukum akan dijalankan tanpa tebang pilih, namun yang paling menyita perhatian bukanlah polisi, melainkan sosok Alia. Wartawan berusaha mencari tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan bagaimana ia bisa memiliki kekuatan sebesar itu, tapi Alia menghindar dari sorotan. Ia menolak diwawancara, bahkan tak muncul di publik. Ia hanya berkata singkat kepada tetangganya, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa yang marah karena diperlakukan tidak adil." Penutup beberapa minggu kemudian, 2 oknum polisi mabuk itu resmi dipecat dan dijatuhi hukuman. Kasus ini menjadi pembahasan nasional, memicu kritik terhadap perilaku aparat di jalanan, dan membuka diskusi besar tentang kewajiban institusi untuk melindungi rakyat, bukan menindasnya. Nama Alia masih sering disebut orang-orang, tapi ia memilih hidup sederhana. Baginya, malam itu bukan tentang pamer kekuatan, melainkan tentang keberanian melawan ketidakadilan, dan warga kota itu tak akan pernah lupa malam ketika seorang gadis muda, dengan darah yang menetes dan hati yang terbakar amarah, berdiri melawan polisi arogan, bahkan sampai mengangkat mobil patroli demi membela harga diri dan kebenaran.